Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Hukum mencintai suami orang dalam diam. Mempunyai rasa cinta itu wajar saja sebagai khalifah Allah di bumi ini. Namun rasa cinta kita ditunjukkan pada seseorang yang sudah beristri merupakan hal yang tidak wajar dan tidak dianjurkan dalam ajaran Islam. Karena hal tersebut secara tidak langsung akan menyakiti hati istri jika Anda tahu. Berbeda halnya seorang laki-laki yang sudah beristri dan ingin menikahi perempuan lain hanya untuk menjaga harkat martabatnya. Di sisi lain, istrinya juga mendukung. Itu beda cerita. Tapi jika dipikir-pikir, wanita mana yang rela suaminya berbagi cinta dengan wanita lain? Cinta menurut Islam merupakan hal yang dihalalkan, asal bisa mengendalikannya dan tidak memberikan cinta tersebut secara berlebihan. Karena cinta paling besar sudah selayaknya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua yang berlebihan itu dilarang dalam Islam. Mencintai suami orang dalam Islam bisa berujung zina karena dipenuhi dengan hawa nafsu. Contohnya saja zina mata, karena setiap bertemu selalu ingin menatapnya lama dan tidak ingin berpaling dari pandangannya. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Dikutip dari kitab yang mempunyai judul Az-Zawajir an Iqtiraf Al-Kabair oleh Imam Al-Haythami, dijelaskan dalam perilaku ataupun tindakan yang memicu rusaknya hubungan seorang suami dengan seorang istri ialah suatu hal yang tidak bisa dikatakan haram hukumnya. Tindakan tersebut sudah dikategorikan dalam dosa besar. Mengenai pertanyaan yang dikutip tersebut juga diperkuat dengan penjelasan yang ada pada hadis berikut ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an mengenai hal tersebut, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa menipu atau merusak hubungan seseorang hamba dari tuannya, maka ialah bagian dari kami. Barang siapa menipu dan merusak hubungan seorang hamba dari tuannya, maka ia bukanlah bagian dari kami. Dan barang siapa merusak hubungan seorang wanita dari suaminya, maka ia bukanlah bagian dari kami." Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Tidak halal bagi seorang wanita meminta kepada suaminya agar sang suami mencerai wanita lain menjadi istrinya dengan maksud agar wanita ini memonopoli piringnya. Sesungguhnya hak dia adalah apa yang telah ditetapkan untuknya sesuai dengan kedudukan wanita dalam Islam." Namanya juga sudah dibutakan oleh cinta. Tidak sedikit wanita yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji seperti halnya berikut. 1. Melakukan guna-guna dengan bantuan dukun. Perbuatan ini merupakan suatu perbuatan syirik dalam Islam yang pada dasarnya sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menduakannya. Di masyarakat, perbuatan ini sudah tidak asing lagi di telinga. Meminta bantuan dukun atau paranormal untuk memikat hati suami orang termasuk dosa besar dalam Islam. Berikut ini hadis yang bisa digunakan sebagai landasan perbuatan yang tidak terpuji tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa mendatangi peramal lalu mempercayai apa yang dikatakannya, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Mereka para dukun itu tidak ada apa-apanya. Para sahabat berkata, "Ya Nabi, ada kalanya mereka meramal sesuatu dan ternyata benar." Rasulullah SAW menjawab, "Itu adalah sesuatu yang didengar oleh jin, kemudian dibisikkan kepada para walinya dan mereka mencampurnya dengan 100 kebohongan." Hadis riwayat Bukhari. 2. Merencanakan fitnah. Perbuatan seperti ini sudah banyak dicontohkan pada tayangan-tayangan televisi
yang berguna untuk mengingatkan dan memberikan pesan moral agar tidak melakukan tindakan kurang baik tersebut. Merencanakan pertemuan untuk menunjang perbuatan fitnah ini memang sangat berbahaya, karena fitnah dalam Islam sudah jelas-jelas dilarang. Banyak wanita yang rela melakukan apa saja demi mendapatkan laki-laki yang dicintainya, bahkan suami orang sekalipun. Tidak patut dicontoh. Ingatlah, setiap perbuatan yang kalian lakukan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat dan mengawasi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai fitnah, maka nyatalah bahwa tidak ada yang lebih zalim dari orang yang mereka-reka perkara-perkara yang dusta terhadap Allah dan mendustakan sebaik-baik saja kebenaran itu disampaikan kepadanya. Bukanlah telah diketahui bahwa dalam neraka jahanam tersedia tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Quran Surat Az-Zumar ayat 32. Maka aku beritahukan kepadamu, kepada siapakah syaiton-syaiton itu selalu turun. Mereka turun ke tiap-tiap pendusta yang berdosa, yang mendengar sungguh-sungguh apa yang disampaikan oleh syaiton-syaiton itu, sedangkan kebanyakan beritanya adalah dusta. Quran Surat Asy-Syura ayat 221-223. 3. Memaksa untuk menikahi dengan modal fitnah. Perbuatan yang seringkali dilakukan oleh wanita dengan menjebak seorang pria dalam rangka memuluskan semua rencananya agar bisa menekan suami orang untuk menikahinya, termasuk perilaku yang sangat tidak terpuji. Hal ini sudah dipastikan akan merusak hubungan pernikahan seseorang, terlebih lagi jika sang istri mempercayai tindakan jebakan tersebut. Dengan melakukan perbuatan ini, wanita akan tampak tidak mempunyai harga diri dan merendahkan dirinya sendiri. Masih banyak calon imam di luaran sana yang jauh lebih baik dan pantas untuk mendampingi. Kenapa harus suami orang yang dikejar? Fitnah itu besar atau dahsyat dari melakukan pembunuhan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 217. 4. Hal-hal yang buruk. Berdoa hal-hal buruk untuk orang lain tidaklah baik. Doa yang buruk juga tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersenang-senang di atas penderitaan orang lain adalah istilah yang tepat untuk hal ini. Sudah bisa ditebak, wanita yang mencintai suami orang lain pasti akan memanjatkan doa agar hubungan rumah tangga orang lain rusak dan bahkan berujung pada perceraian. Sehingga ia akan berpeluang besar mendapatkan cinta dari suami orang tersebut. Pahami juga mengenai perceraian menurut Islam, agar Anda yang berniat merusak hubungan rumah tangga orang lain bisa mengurungkan niat tidak baik tersebut. Karena laki-laki single lain masih banyak yang lebih pantas menjadi pendamping Anda. Manusia berdoa untuk keburukan sebagaimana ia mendoakan untuk kebaikan, dan adalah manusia yang bersifat tergesa-gesa. Quran Surat Al-Isra ayat 11. Kalau sekiranya Allah menyegerakan doa keburukan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah di akhir umur mereka. Quran Surat Yunus ayat 11. 5. Melakukan tindakan merayu. Wanita yang mempunyai hobi merayu sama halnya merendahkan diri sendiri di hadapan laki-laki. Kesannya juga murahan dan tidak mencerminkan wanita yang soleha yang selalu menjaga setiap perilaku yang ia lakukan. Terlebih lagi pada lawan jenis yang bukan muhrimnya. Sudah menjadi kewajiban seorang wanita untuk menjaga tindakan ataupun perilakunya agar tidak termasuk pada golongan wanita yang tidak baik. 5. Memancing komunikasi berlebihan dengan suami orang. Zaman sekarang ini sangat dimudahkan dengan adanya kemajuan teknologi. Seperti halnya komunikasi yang sudah sangat mudah untuk dilakukan. Pesan singkat seperti SMS, BBM, WA, dan lainnya sangat menunjang komunikasi digital. Hal ini justru seringkali dimanfaatkan untuk perbuatan yang tidak baik. Contohnya untuk menggoda suami orang dengan mengirimkan pesan secara berlebihan dengan harapan akan mendapatkan balasan. Jika sang istri membacanya, pasti akan timbul kesalahpahaman yang bisa memicu retaknya rumah tangga. Berbagai pendapat yang disampaikan oleh ulama sebagai acuan dan sumber landasan kita mengenai permasalahan hukum mencintai suami orang dalam Islam. Anda bisa melihat pendapat-pendapat ulama di bawah ini. Pendapat ulama Syafi'i.
Pendapat dari ulama Syafi'i bahwa seorang wanita yang mengganggu bahkan memang secara sengaja merayu suami orang, selanjutnya merusak rumah tangga pria tersebut, maka diperbolehkan terhadapnya untuk meminta dinafkahi apabila pria tersebut sudah berstatus cerai dengan istrinya. Namun perilaku ini bisa dikategorikan dalam tindakan fasik dan juga maksiat. Wanita seperti ini akan menanggung dosa yang sangat buruk dan wajib dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendapat ulama Hanafi. Pendapat dari ulama Hanafi pada dasarnya juga sama dengan pendapat ulama Syafi'i, bahwasanya wanita boleh meminta dinafkahi oleh lelaki beristri setelah lelaki tersebut resmi berpisah dengan istrinya. Namun perlu didasari dan dipahami mengenai perbuatan tersebut akan ada balasan dan hukuman yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta wajib dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Karena perbuatan tersebut tergolong hina dan perbuatan itu adalah seburuk-buruknya dari perbuatan buruk yang lain. 4. Pendapat ulama Maliki. Pendapat dari ulama Maliki justru berbeda dari kedua ulama di Syafi'i ataupun Hanafi. Menurut beliau, apabila ada seorang wanita yang dengan sengaja melakukan tindakan yang memicu perceraian terhadap rumah tangga orang lain, kemudian ia meminta untuk dinafkahi oleh lelaki yang statusnya sudah bercerai tersebut, maka bisa dikatakan haram pernikahannya. Hal ini disertai dengan alasan yang masuk akal, karena adanya tindakan yang mengambil jalan tidak baik dengan merusak hubungan rumah tangga orang lain. Dapat diambil kesimpulan bahwa video mengenai hukum mencintai suami orang dalam Islam yang sudah diulas di atas secara detail dan dikemas dengan baik, diharapkan bisa membantu memudahkan Anda dalam mempelajari serta memahami lebih dalam lagi sehingga layak dijadikan sebagai sumber referensi. Semoga bisa bermanfaat bagi sobat sekalian, dan terima kasih sudah meluangkan sedikit waktunya untuk mendengar video ini. Sekian, wallahu a'lam bishawab.